Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Lebih Banyak Kesaksian Mengenai Yesus. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita pelajaran yang ke-6 ialah lebih banyak kesaksian mengenai Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa lagi yang telah memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai Mesias? Dan untuk membahas dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Saudara, ayat hafalan. Apabila aku diangkat tinggi di atas bumi, aku akan menarik semua manusia kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Pendahuluan Sekolah Sabat. Yesus bukan sahaja berbicara mengenai perkara yang menakjubkan tentang dirinya, tentang siapa dia, atau tentang siapa yang mengutusnya, atau tentang dari mana dia datang. Dia juga menunjukkan siapa dia melalui mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukannya. Sebagaimana yang dinyatakan secara terbuka oleh beberapa orang tentang Yesus. Apabila Kristus datang, adakah dia akan melakukan lebih banyak tanda daripada yang dilakukan oleh orang ini? Yohanes 7 ayat 31. Terdapat banyak kesaksian yang Yohanes kumpulkan tentang Yesus. Di antaranya yang menonjol ialah Yohanes Pembaptis yang berbicara berulang kali tentang Yesus dan pekerjaannya. Dia juga menekankan mengenai dia yang telah menugaskan dia dan mengindoktrinasikan dia tentang misi Yesus. Mereka yang mendengar Yesus juga memberikan kesaksian tentang dia. Ada yang menolaknya dan ada yang menerimanya. Tetapi tanpa ragu-ragu, kesaksian yang paling hebat datang dari Bapa yang suaranya yang dapat didengar berbicara tentang anak yang dikasihinya. Saudara, untuk mempelajari pelajaran kita lebih jelas lagi, kita akan membahas mengikut 5 topik yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu kerendahan pada jiwa. Yohanes Pembaptis bersaksi lagi. Nah saudara, apalagi kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Satu pertikaian timbul antara murid-murid Yohanes Pembaptis dan seorang Yahudi yang tidak disebutkan namanya tentang penyucian. Kemungkinan besar mengenai keberkesanan baptisan, bandingkan dengan Markus 1 ayat 4 dan 5. Menariknya, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yohanes, tidak diragukan lagi ia adalah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka membangkitkan isu tentang Yesus dengan berkata, dia membaptis orang dan semua orang pergi kepadanya. Yohanes 3 ayat 26. Nah, tidak sukar untuk membaca di antara baris kata-kata ini. Mereka cemburu terhadap Yesus, cemburu untuk guru mereka, dan juga cemburu untuk diri mereka sendiri. Nah, Yohanes menjelaskan dengan jelas bahwa Tuhanlah yang menentukan pekerjaan setiap orang. Yohanes 3 ayat 27. Perhatikan di skrin kita. Dalam Yohanes 3 ayat 28, Yesus ialah Kristus. Yohanes dihantar mendahuluinya. Yohanes 3 ayat 29, Yesus adalah pengantin. Yohanes adalah pengapit pengantin lelaki. Yohanes 3:30, Yesus menjadi semakin utama, Yohanes mesti semakin kecil. Yohanes 3:31, Yesus adalah surgawi di atas segala-galanya. Yohanes adalah duniawi, berbicara perkara duniawi. Yohanes 3:32 hingga 36, Yesus berbicara firman Tuhan. Dia dipenuhi dengan rohnya. Dia dikasihi oleh Bapanya, daripadanya dia telah menerima segala-galanya. Sesiapa yang percaya kepadanya mempunyai hidup yang kekal. Yohanes adalah saksi yang tiada orang percaya. Sesiapa yang mendengar dia akan bersaksi bahwa Tuhan itu benar. Nah, di skrin kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas Sekolah Sabat kita.
Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu satu pemahaman baru mengenai Mesias. Nah, ia menjadi pertanyaan, apa pemahaman baru tersebut menurut Yohanes? Yohanes 1 ayat 33 mengatakan, "Dahulu aku sendiri pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutusku untuk membaptis orang dengan air telah berfirman kepadaku, engkau akan melihat Roh turun lalu hinggap di atas seorang. Dialah yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus." Yohanes mengenal pasti Yesus sebagai yang dia maksudkan ketika dia berkata, "Dialah yang kukatakan akan datang selepasku, tetapi lebih besar daripadaku." Yohanes 1 ayat 30. Dia bahkan mengumumkan bahwa dia telah ada sebelumnya. Yohanes 1:30 bagian B. Namun dia berulang kali menyatakan, Dahulu aku tidak mengenal dia." Yohanes 1 ayat 31 dan 33. Nah, bagaimanakah Yohanes boleh mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijangkakan? Nah, ibu bapanya telah memberitahunya bahwa sepupunya adalah Mesias. Tetapi Yohanes tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tuhan sendiri yang memberitahu dia siapa Mesias itu. Demikian juga kita mendengar mereka yang berbicara kepada kita tentang Yesus. Tetapi kita hanya boleh mengenal dia sebagai penyelamat kita melalui keyakinan yang Roh Kudus terapkan dalam diri kita. Perkara penting ialah, adakah kita akan menerima atau menolak keyakinan ini yang diletakkan oleh Roh dalam pikiran kita? Di skrin kita, saudara, ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas bincang di dalam kelas-kelas Sabat. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu penerimaan dan penolakan. Nah, bagaimana penerimaan murid Yohanes tentang apa yang dia sampaikan tentang Mesias? Yohanes 6 ayat 60 mengatakan, antara murid yang mendengar kata-katanya itu, ramai yang berkata, ajaran ini terlalu susah difahami. Siapakah yang dapat menerimanya? Selepas memberi makan 5.000 orang, orang ramai percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan mahu menjadikan dia raja. Keesokan harinya, semasa dia mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, dia berbicara kepada mereka tentang roti hidup dan membangkitkan di dalam diri mereka satu keinginan untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Namun, nampaknya mereka tidak mahu mendengar kebenaran rohani yang mendalam. Mereka mahukan seorang raja untuk memimpin mereka dalam perjuangan mereka menentang orang Rom. Mereka telah menutup pikiran mereka dan enggan mengikut Yesus atau menerima dia sebagai Mesias yang memulihkan jiwa dan mentaubatkan. Yohanes 6 ayat 60 hingga 66. Apabila Yesus ditinggalkan, dia berbicara kepada 12 murid-murid dengan memberi mereka peluang untuk meninggalkan dia juga jika mereka mahu. Yohanes 6:67. Respon mereka mencerminkan perasaan kita semua yang telah mendapati di dalam Yesus penebus kita, pembebas kita, juru selamat pribadi kita. Tuhan, kepada siapa lagi akan kami pergi? Engkaulah yang memiliki kata-kata hidup yang kekal. Kami percaya sepenuh hati bahwa engkaulah yang suci daripada Tuhan. Yohanes 6 ayat 68 hingga 69. Nah, di skrin kita, saudara, ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu kesaksian Bapa. Yohanes 5 ayat 36 hingga 38 dan Yohanes 12 ayat 27 hingga 30. Kita boleh baca kisah ini. Nah, bagaimana Tuhan Bapa sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias? Yohanes 5 ayat 37 mengatakan, Bapa yang mengutus aku pun memberikan kesaksian tentang diriku. Kamu belum pernah mendengar suaranya atau melihat mukanya. Yesus mengetahui 3 perkara tentang Bapa dalam Yohanes 5 ayat 36 hingga 37. Pertama, Bapa telah memberikannya kuasa untuk melakukan mukjizat. Kedua, Bapa telah mengutusnya ke dunia. Ketiga, Bapa telah memberikan kesaksian tentang dia. Kesaksiannya bagaimana? Kesaksian pertama Bapa yang boleh didengar adalah pada pembaptisan Yesus pada permulaan pelayanannya. Markus 1 ayat 11.
Kemudian yang kedua, kepada kumpulan kecil yang menyaksikan peristiwa transfigurasi dalam Matius 17 ayat 5. Kata-kata ini terukir dalam pikiran mereka. 2 Petrus 1 ayat 17. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah sejurus sebelum penyalipan sebagai tindak balas kepada permintaan Yesus yang menyedihkan. Yohanes 12 ayat 27 hingga 28. Dan di screen saudara ada 2 pertanyaan lagi yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat. Kita masuk di topik atau tajuk yang ke-5 terakhir, yaitu saksi oleh orang ramai. Yohanes 7 ayat 37 hingga 53. Kita boleh baca cerita ini. Nah, bagaimana orang ramai juga memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes 7 ayat 46. Para pengawal itu menjawab, belum pernah seseorang bercakap sepertinya. Sama seperti 12 murid, terdapat orang lain yang bersedia menerima Yesus sebagai nabi. Yohanes 7:40. Ada yang percaya bahwa dia mungkin adalah Kristus, namun mereka juga mempunyai beberapa keraguan. Yohanes 7 ayat 41 hingga 43. Semua orang terpesona dengan kata-katanya. Kata-kata siapa? Yesus. Malah mereka yang telah dihantar oleh Sanhedrin untuk menangkap Yesus tidak dapat melaksanakan perintah yang telah mereka terima. Yohanes 7 ayat 44 hingga 46. Karena kecewa, para ahli Sanhedrin menyerang para pegawai itu dan menyebut mereka jahil. Hujah mereka adalah berdasarkan pada hakikat bahwa mereka sendiri belum menerimanya. Tetapi mereka salah. Sekurang-kurangnya salah seorang daripada mereka percaya. Dia adalah Nikodemus yang tidak melepaskan peluang untuk membela Yesus. Yohanes 7 ayat 50 hingga 51. Sekali lagi, mereka gagal dalam hujah mereka terhadap Nikodemus dengan berkata belum ada nabi datang dari Galilea. Yohanes 7, 52. Sekurang-kurangnya ada seorang nabi telah datang dari Galilea. Dia adalah Yunus. 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Walau apapun, rancangan mereka untuk menangkap Yesus telah gagal. Yohanes 7 ayat 53. Dan di screen kita ada 2 pertanyaan lagi yang kita boleh bahas bincang di dalam kelas sekolah sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, kepada siapakah kita akan pergi? Bukankah dari ajaran Kristus, pelajaran kasih dan belas kasihannya kepada kegelapan, ketidakpercayaan, kejahatan dunia? Sementara juru selamat ditinggalkan oleh orang ramai yang telah menyaksikan semua perbuatannya yang ajaib. Petrus menyatakan iman para murid, engkaulah Kristus itu. Pemikiran tentang kehilangan jangkar bagi jiwa mereka ini memenuhi mereka dengan rasa ketakutan dan penderitaan. Menjadi kehilangan juru selamat adalah seperti hanyut di laut yang gelap dan bergelora. Saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Yang pertama, penerimaan dan penolakan terhadap Yesus sebagai Mesias. Respon seseorang terhadap Yesus sebagai Mesias seringkali dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman hidup, dan keadaan hati mereka. Ada yang terbuka kepada kebenaran dan melihatnya sebagai jalan keselamatan. Sementara yang lain mungkin ditolak oleh prasangka, kepercayaan sedia ada, atau keinginan untuk tetap bebas dari komitmen rohani. Kedua, pentingnya Alkitab sebagai otoriti muktamad. Menjadikan Alkitab sebagai otoriti muktamad akan membantu kita menilai setiap doktrin dan kepercayaan berlandaskan kebenaran ilahi. Alkitab memberikan asas yang tetap dan tidak berubah, memandu kita dalam membangun iman yang kuat dan keyakinan terhadap Kristus, jauh dari pendapat manusia atau budaya yang berubah-ubah. Dan yang ketiga, yang terakhir, menceritakan pengalaman iman kepada orang lain. Apabila seseorang berkongsi tentang perbuatan Tuhan dalam hidupnya, ia bukan sahaja menguatkan imannya sendiri, tapi juga memberi inspirasi kepada orang lain. Pengalaman tersebut menjadi saksi hidup tentang kuasa Tuhan dan membawa harapan serta semangat bagi mereka yang mendengar, menunjukkan realiti kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan karena Engkau hadir dan bersama-sama dengan kami. Sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.